Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas tentang kisi-kisi USBN yang ketujuh. Simak dan perhatikan video berikut ini dengan baik dan jangan lupa like and subscribe. Anak-anak, ini materi kisi-kisi USBN yang ketujuh ya nak. Dimana kisi-kisinya adalah disajikan gambar dua buah garis. Ini dua buah garis nih, sejajar. Ini maksud sejajar, arahnya sama gitu ya. Dipotong oleh sebuah garis. Peserta didik dapat membandingkan besar dua buah sudut. Huruf A ya nak, besar dua buah sudut tertentu. Jika diketahui besar salah satu sudutnya. Ini salah satu sudutnya sudah diketahui ya nak ya. Tuh. Berapakah nilai Y di sini? Gitu. Nah, ini contoh soalnya seperti ini. Sebelum saya masuk ke contoh soal nak, saya harus menerangkan dasarnya dulu. Ini ada di pelajaran kelas 2 ini nak. Ada di pelajaran kelas 2. Sebelum saya membahas soalnya, saya akan menerangkan dasarnya dulu. Ini ada di pelajaran kelas 2. Jangan lupa ditulis karena catatan itu sangat penting dan berguna untuk belajar ya nak. Ada yang namanya sudut siku-siku. Biasa lambangnya seperti ini. Dan itu nilainya 90 derajat nah. Yang pertama tuh. Kedua, ada yang namanya sudut pelurus. Sudut pelurus itu dikatakan sudut setengah lingkaran nah ya. Sudut setengah lingkaran. Sudut setengah lingkaran. Ya, itu nilainya 180 derajat. Atau lambangnya seperti ini. Kalau ini kan sudut siku-siku lambangnya seperti ini ya nah ya. Ini saya gini dulu ya, saya bikin dulu ya. Atau lambangnya seperti ini, setengah lingkaran. Setengah lingkaran tuh. Itu besarnya 180 derajat. Setengah lingkaran ya nak. Terus yang ketiga, sudut bertolak belakang ya. Sudut bertolak belakang. Misalkan bertolak belakang tuh lambangnya seperti ini. Ada garis, ada garis. Maka sudut di sini dengan di sini bertolak belakang. Itu nilainya sama. Nilainya sama. Itu nah ya. Nah, kalau misalkan seperti ini ya. Ini tulis dulu nah ya. Ini ditulis dulu ya. Jangan gak ditulis ya. Jangan gak ditulis, ini sangat penting. Kalau sudah ditulis, saya hapus dulu ya. Karena papa tulisnya kan gak muat ya. Saya hapus dulu. Soalnya banyak nanti tentang sudut-sudut. Kalau sudah ditulis, saya hapus dulu. Ada garis sejajar seperti ini nak. Ini garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Gitu ya nak ya. Ini saya tulis sebagai A. Kalau saya tulis A di sini, saya tulis 1 di sini. B di sini, saya tulis 2 di sini. Kalau C di sini, saya tulis 3 di sini. D di sini, saya tulis 4 di sini. Gitu ya. Dan ini adalah bagian dalam ya nak ya. Ini bagian dalam. Dan ini bagian luar. Ini bagian luar nak. Gitu ya. Nanti ada hubungan nak. Hubungan yang pertama, kamu lihat dulu bagian dalamnya dulu nak ya. Dalam, bagian dalam. Nah, bagian dalam. Lambang sudut seperti ini nak. Tuh, lambang sudut. Ya, lambang sudut. Sudut B, tuh. Kita fokus pada bagian dalam dulu nih ya. Ya nah ya, sudut B itu sama dengan sudut 4. Sama dengan sudut 4. Sama dengan sudut 4. Sudut B sama dengan sudut 4. Disebut namanya dalam. Dalam berseberangan. Berseberangan. Ya, dalam berseberangan. Itu yang pertama. Yang kedua, sudut C. Sudut C ya. Kan kalau saya ulang lagi, sudut B sama dengan sudut 4. Dalam, sama-sama di dalam kan? Sudut B ada di dalam, sudut 4 ada di dalam. Berseberangan, nyilang deh. Maksudnya berseberangan tuh nyilang ya, nah ya. Maksudnya dari B ke 4 tuh nyilang, ya. Itu maksudnya berseberangan. Sekarang sudut C sama dengan sudut 1. Ya, sama-sama di dalam, berseberangan. C dengan 1 tuh, nyilang, berseberangan. Sudut C sama dengan sudut 1. Dikatakan dalam berseberangan, ya, berseberangan. Yang ketiga, ini untuk aturan yang di dalam dulu ya, nah ya, aturan yang di dalam.
nanti sudut B kalau ditambah sudut 1 itu harus 180. Nah, harus 180 derajat. Nah, ini disebut namanya dalam sepihak, sudut dalam sepihak ya, Nak. Sudut dalam sepihak. Yang keempat, sudut C ditambah sudut 4 itu harus 180 juga, Nak. Sudut C yang ini, ya. Dia nggak berseberangan ya. Sama-sama dalam berhadapan ya, sama-sama dalam berhadapan, tidak berseberangan. Ini disebut namanya dalam sepihak ya, dalam sepihak. Nah, ini aturan untuk dalam. Nah, ada 4 aturan untuk sudut yang ada di dalam, itu ada aturan. Jadi dalam berseberangan itu nilainya sama, B dengan 4 nilainya sama ya. Untuk C dengan 1 nilainya sama. Kalau dalam sepihak B dengan 1 kalau dijumlahkan harus 180. C dengan 4 juga sama, harus 180. Ini untuk aturan dalam. Sekarang kita ke aturan luar. Saya hapus ya, karena papan tulisan nggak muat ya, Nak. Sekarang aturan luar, Nak. Lihat di luar ya, luar sini ya, luar sini ya, luar. Nah, ini luar, Nak. Maka harusnya lihatnya luar juga tuh, ya. Jadi sudut A sama dengan sudut 3. Ini apa? Sudut luar berseberangan, ya, luar berseberangan. Nah, terus lihat lagi di sini, sama-sama luar lihatnya. Sudut D dengan sudut 2. Sama-sama di luar, berseberangan, nyilang ya. Jadi ini sudut D sama dengan sudut 2. Itu adalah luar berseberangan. Luar berseberangan. Gitu ya, Nah ya. Nah, sekarang sama-sama di luar juga, Nah ya. Sama-sama di luar. Sekarang sudut A kalau ditambah dengan sudut 2 itu harus 180. Dia namanya luar sepihak. Luar sepihak, ya. Sekarang sudut D. Sudut D kalau ditambah sudut 3 ditambah sudut 3 itu jumlahnya harus 180. Disebut namanya sudut luar sepihak ya, Nah. Sudut luar sepihak. Gitu ya. Sudut luar sepihak. Itu bagian luar ya, Nah ya. Sekarang kita hapus dulu, kita masuk ke bagian luar dan dalam ya. Kalau sudut luar berarti fokusnya di luar. Sekarang ini gabungan antara luar dengan dalam. Saya hapus. Sekarang lihatnya luar sama dalam, Nah. Lihat yang bagian sini luarnya, Nah ya. Saya mau lihat luarnya dulu. Luar sama dalam. Nah, luar sama dalam. Maka sudut A sama dengan sudut 1. Nah, ini disebut namanya sudut sehadap. Sudut sehadap. Karena luar dan dalam sehadap ya, bukan sepihak. Kalau sepihak sama-sama dalam atau sama-sama luar. Ini sudut sehadap. Sudut A sama dengan sudut 1. Karena sama-sama luar, sama-sama di dalam. Oke, ada lagi. Yang kedua. Yang ini yang D. Sudut D sama dengan sudut 4. Ini juga sama. Sudut sehadap ini. Ya. Sudut sehadap. Ya. Di luarnya di sini sama dalamnya di sini. Oke, sekarang kita lihat kalau luar dengan dalam, sekarang dalam dengan luar, gitu ya, dalam dengan luar. Sudut B sini ya. Sudut B sama dengan sudut 2 tuh. Sudut B sama dengan sudut 2. Sudut B sama dengan sudut 2. Ya. Dalam dan luar. Tadi kan luar dalam, sekarang dalam dan luar. Itu juga sama namanya sudut sehadap. Sudut sehadap. Yang keempat, sudut C sama dengan sudut 3. Sama dengan sudut 3. Ya. Ini namanya sudut sehadap. Ya, Nah ya. Jangan lupa ditulis tadi ya, Nah ya. Jadi ada 3 aturan ya. Melihat luar, melihat dalam yang aturan pertama. Yang kedua, melihat luarnya. Yang ketiga, ini jadi lihat luar dalam dan dalam luar. Namanya sebut sehadap. Gitu ya. Jadi kamu harus hafal itu. Jangan sampai tidak dihafal ya, Nah ya. Sekarang kita ke contoh soalnya. Kita jawab contoh soalnya. Saya hapus karena papan tulisnya nggak muat. Nilai Y berapa gitu ya. Ya. Pertama, kamu cari yang angkanya dulu. Ini angkanya ya. Ini ada angka ya.
Nah, ini berada di mana, nak? Berada di luar ya, nak ya? Berada di luar. Ya sudah, berarti kamu ingat luar. Kamu mau bandingkan luar dengan luar, kan ada aturan begitu ya. Luar-luar ya, mau lihat luar semua atau mau lihat dalam semua. Terserah kamu ya, gitu ya. Enggak. Maksudnya kan ini ada di luar nih. Kalau angkanya ada di luar, berarti kamu melihatnya lihat luar ya. Berarti ada luar berseberangan. Luar ya. Ada luar sepihak ya. Ada luar sepihak. Dan kalau mau lihat luar dalam juga bisa ya. Kalau luar dalam bisa juga. Seperti ini. Yang jadi bisa lihat aturan nomor 2, bisa juga lihat aturan nomor 3. Coba kita lihat dulu pakai aturan nomor 2 yang melihat luar. Nah, luar, sama-sama luar ya. Ini kan luar kan? Ini dalam kan? Saya mau lihat pakai aturan nomor 2 yang ini. Ini aturan nomor 2 ya. Saya pakai aturan nomor 2. Kalau di sini dikatakan bahwa sudut A sama dengan 144. Kenapa? Karena sudut A sama dengan sudut 144. Kenapa? Karena luar berseberangan ya, luar berseberangan. Karena luar berseberangan, nilainya sama. Kalau sini 144, maka di sini juga 144. Gitu ya. Nah, sekarang kita mau nyari Y-nya ya. Ingat ya. Nah, ini sudut apa ini? Kalau begini lingkaran, setengah lingkaran ya. Setengah lingkaran ya. Nah, maka sudut A, maka ketika sudut A ditambah sudut 4Y itu harus 180. Kenapa? Karena pelurus setengah lingkaran ya. Ini bentuk gelat tuh, setengah lingkaran tuh. Setengah lingkaran doang ya. Ini pelurus, syaratnya pelurus dia setengah lingkaran. Ya udah, sudut A ini sudah diketahui berapa? 144 ditambah 4Y ya. Maaf, bukan 9 ini ya, 4Y ya. Ini 4Y sama dengan 180. Udah kumpulin sebelah sini huruf ya. Ini 4Y sama dengan 180 ya. Pindah tempat, tadinya positif maka jadi negatif ya. Maka 4Y sama dengan 36. Mau nyari Y-nya bagi 4. Bagi 4 karena ini bisa dicoret. Mau nyari Y-nya. Y sama dengan 36 bagi 4 berapa? 9. Maka Y-nya 9. Itu kalau pakai aturan nomor 2, yaitu melihat luar dengan luar. Sekarang kita hapus. Pakai melihat aturan dengan luar dan dalam ya. Luar dengan dalam. Luar dalam atau dalam luar bisa saja. Boleh ya. Oke, saya hapus dengan aturan nomor 3. Sekarang aturan nomor 3. Aturan nomor 3, kalau kita melihat luar di sini, ya nah ya. Dengan dalam, kalau tadi kan aturan nomor 2 luar dengan luar. Sekarang aturan nomor 3 saya melihatnya luar dengan dalam. Luar dengan dalam, maka yang mana? Luar yang dengan dalam berarti yang ini ya. Kalau di sini 144, maka di sini juga 144. Kenapa? Karena ini adalah sudut sahadap ya, nak. Sahadap nih namanya. Kalau luar dalam itu sahadap atau dalam luar atau luar dalam sahadap atau dalam luar sahadap. Bolak-balik juga sama. Luar dalam sahadap, dalam luar juga sahadap. Ini mah sahadap nih. Kita lihatnya luar sama dalam. Kalau luar sama dalam sini boleh, luar sama yang ada di dalam sini juga boleh. Bolak-balik sama aja ya, nah ya. Oke. Kalau di sini 144, maka di sini 144. Sama. Nah, ini saya digabung lagi nih. Tuh. Jadi apa ini? Setengah lingkaran ya. Maka sudut 4Y ditambah 144 harus 180. Hasilnya sama juga ketemunya. Seperti tadi. 4Y sama dengan 180. Ini pindah ya. Tadinya positif maka jadi negatif ya. Maka sudut 4Y sama dengan 36 ya. Maaf ini jangan tulis lagi sudutnya. Ini aja di sini. Sehingga pengen cari Y-nya ya, saya bagi 4 tuh. Maka Y-nya sama dengan 9 tuh. Jadi sama aja, pengaturan nomor 2 bisa, aturan nomor 3 juga bisa. Sekarang kita ke kisi-kisi berikutnya, nak. Kisi-kisi selanjutnya adalah disajikan sebuah trapesium sama kaki dengan luas dan panjang sisi sejajar diketahui. Peserta didik dapat menentukan keliling trapesium.
atau tinggi yang diperoleh merupakan triple Pitagoras dengan selisih sisi dan sisi tegak. Ini kisi-kisi seperti ini ya. Karena papan tulisan gak muat, saya hapus ya nak ya, untuk melihat contoh soalnya ya nak. Jadi contoh soal, diketahui luas sebuah trapesium sama kaki dengan luasnya 27 cm persegi dan panjang sisi sejajarnya adalah 5 dan 13 cm. Tentukan keliling trapesium tersebut. Kita gambar dulu trapesium ya, trapesium sama kaki. Jadi trapesium bentuknya seperti ini. Kakinya sama nih, sama panjang. Jadi panjang ini sama panjang ini sama, gitu ya. Seperti itu, panjangnya sama. Luasnya diketahui bahwa luasnya adalah 27 cm persegi ya. Panjang sisi sejajarnya, wah ini berarti 5 ya. Saya hapus dulu ini. Jadi luasnya di sini sama dengan 27 cm persegi. Panjang sisi sejajarnya ini 5 cm ya. 5 cm dan panjang dari sini gitu ya sampai sini adalah 13 cm. Nah, kalau udah begini, langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah tarik dulu garis bantu ya. Tarik garis bantu. Tarik garis bantu. Gitu ya. Karena kita mau mencari keliling, maka harus dijumlahkan semua kan garis-garisnya ya nak ya. Bukan garis bantunya ya nak, bukan garis bantunya ya nak, tetapi garis-garis yang bukan putus-putus nak. Ya. Garis ini saya harus jumlahkan nih. Garis ini harus saya jumlahkan. Garis ini saya jumlahkan. Garis ini saya jumlahkan. Nah ini. Garis yang dari sini ke sini kan kita sudah ada 5 cm ya. Garis dari sini ke sini sudah ada ya. 13 cm. Cuma yang jadi masalah garis miring ini, garis kakinya belum ada kita. Ini yang harus kita cari ya. Nah, itulah yang harus kita cari nak. Gimana caranya? Informasi yang ada yaitu luas, tentang luas. Kita cari dulu tentang luas ya. Luas ya. Rumus luas trapesium adalah setengah dikali atas tambah bawah dikali tinggi ya. Luas sudah diketahui 27 nak. Sama dengan setengah dikali atas itu, yang panjang yang atas itu 5 ya. Panjang yang bawah itu dari sini sampai sini ya 13 ya. Dikali T. Nah, kalau T ini nggak termasuk hitungan nah ya. Ini cuma garis batu. T itu adalah tinggi antara sisi atas dengan sisi bawah. Tetapi tidak dihitung, tidak termasuk keliling. Karena dia garis titik-titik. Ya, garis titik-titik tidak termasuk keliling. Garis titik-titik hanya sebagai garis bantu, gitu ya. Yang pengen dicari yang ini nih. Yang pengen dicari. Ya sudah, berarti 27 sama dengan setengah 5 tambah 13 berapa? 18 ya dikali T. Saya bisa coret ini ya nah ya. 18 bagi 2 9 ya. Sehingga 27 sama dengan 1 kali 9 9 ya. 9 ya. Berarti sisanya 1 kali 9 9 kali T adalah 9T ya. 9T. Sehingga saya mau nyari T-nya maka saya harus bagi 9 ya. Saya harus bagi 9. 27 bagi 9 3. Ini saya bisa coret karena mau nyari T-nya doang. Nah, berarti tingginya 3. Nah, tinggi di sini 3, tinggi di sini 3. Kita mau nyari yang ini nih, gimana caranya nih? Ini ada garis bantu nih. Nah, kita bisa pakai logika di sini. Kalau dari sini ke sini 13, pakai logika yang garis atas ya. Dari sini, ini saya silangi 5 cm. Maka garis yang panjang dari sini sampai sini sama ya, nak. Sama ya, nak. Sama-sama 5 ya. Dari sini ke sini 5. Maka dari sini ke sini juga 5. Sama-sama 5 cm. Sama. Karena kan jaraknya sama ya, nak ya. Tuh. Nah. Sehingga kita bisa tahu garis yang ini nih. Kita tahu garis yang ini jadinya nih. Dari mana? Dari sini kan sudah diambil 5 nih. Jadi 13 dikurang 5. Jadi 13 cm dikurang 5 cm. Jadi sisa garis ini, yang dari sini sampai sini, karena sudah diambil 5, sisanya jadi 8. Jadi 8 cm. Nah, sisanya 8 cm. Pengen dibagi 2 garis tuh. Pengen dibagi 2 garis. Jadi 8 cm pengen dibagi 2 garis, bagi 2 ya. Jadi masing-masing dapat 4 cm. Maka di sininya 4 tuh. Di sininya 4. Jadi kalau dijumlahkan sama saja lihat nih. 4 tambah 5 9, 9 tambah 4 13 ya nanya tuh, sama dengan 13 tuh. Nah, kalau dari sini sudah tahu, sini sudah tahu, kita tinggal mencari ini nih. Ya, dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan Pitagoras. Karena sisi miring, karena segitiga siku-siku. Saya hapus karena papan tulisnya nggak muat nih ya.
Jadi kalau saya copot bentukan jadi seperti ini. Saya copot nih, ya. Nah. Tadi yang ini berapa? 4 ya. Tingginya berapa? 3. Nah, kita mau nyari ini. Kan mau nyari ini kan? Kita mau nyari ini kan? Nah, Pitagoras itu ada 2 aturan. Kalau mencari sisi miring, aturan pertama dalam Pitagoras, sisi miringnya. Kalau sisi miring itu aturannya sisi miring kuadrat tambah ya nak. Ini aturan pertama. Kalau bukan sisi miring, maka aturannya kuadrat kurang, gitu ya nak ya. Nah, ini kan mau nyari sisi miring berarti ya. Maka kuadrat tambah. Maka yang ini kuadrat tambah, artinya gini. Kuadrat tuh. Karena kita pakai aturan yang nomor 1. Karena kan nyari sisi miring. Berarti 3 kuadrat kuadrat tambah 4 kuadrat. Ya, 3 pangkat 2 adalah 9 ditambah 4 pangkat 2 berapa? 16. 9 tambah 16 berapa? 25 ya. Awas, tetap terakhirnya jangan lupa, jangan 25. Kamu harus akarin. Harus diakarin. Karena Pitagoras itu harus akar terakhirnya. Akar 25 itu berapa? Yaitu 5. Karena 5 kali 5 adalah 25. Maka di sini 5 nih. Dapat ya. Sehingga kita bisa dapat di sini juga sama. Kan panjang sini sama panjang sini sama, ya, yaitu 5. Nah, baru kita bisa dapat kelilingnya sekarang, ya. Kita bisa dapat kelilingnya sekarang. Garis sini berapa? 5. Garis sini berapa? 5. Garis sini berapa? Dari sini sampai sini. Dari sini sampai sini garisnya berapa? 13. Garis sini berapa? 5. Kalau 3 nggak dipakai, nah. Ini garis bantu doang. 4 juga udah 4 tambah 5 sama aja, langsung aja lah ini yang ya pakai yang ini 13 ya. Gak usah pakai 4 5 5 4 5 4 nih. Kalau 3 nggak dipakai karena ini garis bantu. Sehingga kelilingnya adalah 5 tambah 5 10 tambah 13 23 tambah 5 28 cm ya nah ya. Jadi caranya begitu ya, 28 cm. Demikianlah video pembelajaran berikut. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.